Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku mau sharing evaluasi budgeting di minggu pertama dan aku juga mau sharing bahaya pay letter atau pinjaman online. Untuk sharing video kali ini menurut aku menarik banget, jadi kalian jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Oke, yuk kita lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku mau kasih lihat dulu budgeting aku di minggu pertama bulan November. Masya Allah tabarakallah, nggak kerasa ya kita udah mau masuk ke minggu kedua bulan November. Semoga Allah selalu berikan kelancaran ya teman-teman untuk urusan kita dan keuangan kita di bulan ini. Seperti biasa di sini aku mau cek dulu ya teman-teman buku rekap pengeluaran aku untuk di minggu pertama. Nah, di sini aku udah tulis ya teman-teman pengeluaran aku di setiap posnya itu berapa di minggu pertama. Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Di minggu pertama ini ada sisa atau enggak. Oh ya teman-teman, aku lupa sapa-sapa kalian. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan share hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya cara mengelola keuangan, budgeting, saving, dan lainnya. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku mau mulai untuk evaluasinya. Pertama aku akan isi kolom aktual. Untuk kolom aktual ini berisi nominal real yang benar-benar aku pakai di minggu pertama ya teman-teman. Yang pertama ada pos listrik. Di sini uangnya itu terpakai 50.000 dari budget 50.000. Lanjut untuk pos BBM, di sini terpakai 25.000 dari budget 25.000. Untuk pos kuota di sini terpakai 200.000 dari budget 200.000. Lanjut untuk pos air galon, di sini terpakainya 10.000 dari budget 25.000. Untuk pos belanja bulanan terpakainya 150.000 dari budget 150.000. Begitupun dengan pos belanja mingguan ya teman-teman, terpakainya 150.000 dari budget 150.000. Selanjutnya untuk pos kesehatan di sini terpakai 24.000 dari budget 50.000. Untuk dana tak terduga di sini terpakai 25.000 dari budget 25.000. Dan terakhir adalah pos jajan ya teman-teman. Di sini terpakainya 50.000 dari budget 50.000. Nah, di sini aku juga isi bagian kolom selisih ya teman-teman. Kalau dilihat di sini cuma ada sisa dari dua pos. Yang pertama adalah pos air galon, sisanya 15.000 dan kesehatan sisanya 26.000. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah masih ada sisa di minggu pertama ini. Di sini aku mau jumlahkan dulu ya teman-teman, budget terpakai di minggu pertama ini totalnya ada berapa? Nah, ini dia budget yang terpakai di minggu pertama ini totalnya 684.000. Dan alhamdulillah berarti sisa budget di minggu pertama ini adalah 41.000. Masya Allah tabarakallah, senang banget ya teman-teman kalau masih ada sisa kayak gini. Oh ya teman-teman, untuk sisa budgetnya nanti akan aku masukkan ke dompet bulanan ke masing-masing pos. Aku pribadi memang kalau ada sisa nggak aku langsung masukkan ke saving challenge ya teman-teman, aku kembalikan ke dompet pintar. Karena gajian Paksu itu kan bulanan ya teman-teman, aku sengaja kembalikan uang sisaannya itu ke dalam dompet pintar supaya nanti kalau di akhir bulan ada kebutuhan mendesak, aku bisa pakai uang itu lagi ya teman-teman. Sedangkan kalau aku udah masukkan uang sisaannya ke saving challenge, rasanya berat banget kalau aku ambil lagi. Nah, itu dia pertimbangan aku untuk saat ini ya teman-teman.
Lanjut, di sini aku mau isi untuk bagian catatan. Seperti biasa, catatan ini aku isikan sisa budget di minggu pertama yaitu 41.000 dan dana tak terduga itu terpakai untuk kebutuhan bayar parkir. Karena sebenarnya Pak suami itu ada kebutuhan untuk bayar member parkir setiap bulannya ya teman-teman. Tapi sampai saat ini aku belum buat budget khusus untuk member parkir. Selama ini tuh aku ngambilnya dari dana tak terduga. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk evaluasi budgeting di minggu pertama udah selesai. Sekarang yuk kita cek uang cashnya apakah udah sesuai dengan yang di catatan atau belum. Sambil aku cek uangnya ke dompet mingguan, aku juga mau sharing-sharing ya teman-teman. Sebenarnya aku itu tertarik ngebahas tentang hutang, pay later, dan pinjaman online ini karena aku pernah baca berita kalau Gen Z atau milenial itu suka banget berhutang. Dan kita pun juga sadar ya kalau pay later, pinjaman online itu udah marak banget di masyarakat saat ini. Dengan banyaknya penawaran-penawaran tersebut, kita tuh kadang tergoda untuk bisa memakainya. Dan ada juga loh orang yang berawal iseng-iseng cobain tapi berujung ketagihan. Apalagi yang kita sering dengar jargon mereka kan beli sekarang bayar nanti. Padahal pinjaman online atau pay later ini berbahaya loh teman-teman. Kalau aku pribadi selama ini mengusahakan untuk tidak berhutang, apalagi pay later, di situ kan ada bunganya dan namanya bunga itu kan terjerat dari yang namanya riba. Aku itu selalu nerapin pola pikir kalau aku pengen sesuatu ya aku harus nabung, kalau nggak punya uangnya ya belinya nanti kalau ada uangnya. Nah itu dia mindset aku sejak kecil yang diajarkan oleh orang tua, makanya sampai saat ini mindset itu masih tertanam di aku. Sebenarnya apa sih bahaya dari pay later itu? Nah, di sini aku akan bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah bisa membangun kebiasaan berhutang sehingga hutangnya itu bisa menumpuk lama-kelamaan. Dari kemudahan pay later itu bisa membuat kita itu terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Kalau kita terus berhutang, lama-lama cicilannya akan terus bertambah dan bisa membuat keuangan kita itu semakin terbebani. Lanjut, bahaya yang kedua adalah konsumsi yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, pay later itu bisa memicu kebiasaan konsumtif sehingga kita itu cenderung membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Bahaya yang ketiga menurut aku adalah sulit mengatur keuangan. Kalau kita punya cicilan pay later itu bisa mengganggu perencanaan keuangan kita ya teman-teman. Misalnya seharusnya kita alokasikan untuk kebutuhan tapi kita harus membayar cicilan. Bahaya yang keempat adalah kita bisa stres dan punya kecemasan. Kalau kita punya beban hutang yang terus meningkat, itu bisa menjadi sumber stres kita ya teman-teman. Nah itu dia yang membuat aku nggak mau berhutang, karena berhutang itu membuat hidup aku nggak terasa tenang. Dan bahaya yang terakhir adalah resiko data pribadi kita bisa disalahgunakan. Apalagi buat pinjol-pinjol ilegal yang nggak bertanggung jawab, dia itu bisa menyebarkan data-data kita ya teman-teman. Makanya menurut aku kita perlu hati-hati supaya kita bisa terhindar dari yang namanya berhutang. Nah itu dia yang bisa aku sharing-sharing di video kali ini. Semoga sharing aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku hanya ingin sharing ke teman-teman semua. Kalian bisa ambil hal positif ya dan buang yang negatifnya. Nggak kerasa udah di penghujung video, aku pamit ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.